Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Bu Uun akan menjelaskan tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Sudah pada mandi semua? Sudah sarapan? Kalau sudah, sebelum kita mulai pelajaran sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di video kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif atau disebut juga dengan pertukaran. Ingat ya, sifat komutatif ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan, misalnya jika A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Dan untuk perkalian misalnya jika A dikali B itu sama dengan B dikali A. Contoh ya, 3 ditambah 7 jika kita tukar menjadi 7 ditambah 3 itu hasilnya akan sama saja, itu menghasilkan angka berapa? Angka 10. Yaitu meskipun ditukar mereka akan menghasilkan bilangan yang sama. Untuk perkalian juga seperti itu. Misal 4 dikali 5 jika kita tukar menjadi 5 kali 4 itu hasilnya akan sama, yaitu sama-sama menghasilkan angka 20. Inilah yang disebut dengan sifat komutatif. Sifat kedua sifat apa? Asosiatif. Sifat asosiatif ini disebut juga dengan sifat pengelompokan. Sama dengan sifat komutatif, sifat asosiatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Misal, jika A ditambah B dalam kurung, kemudian ditambah lagi dengan C, sama saja dengan A ditambah dengan B tambah C dalam kurung. Contoh ya, langsung ya. Misal 2 tambah 3, 5, tambahkan lagi dengan 5, itu hasilnya akan sama dengan 2 ditambah dengan 3 tambah 5 dalam kurung. Hasilnya berapa? Maksudnya gini, operasi sebelumnya 2 tambah 3 dulu, lalu tambah dengan 5. Itu hasilnya akan sama dengan 3 tambah 5 dulu baru dengan tambah 2. Hasilnya berapa? Angka berapa? 10. Hasilnya sama nggih. Untuk perkalian, misal A dikali B kemudian dikali lagi dengan C, hasilnya akan sama dengan A dikali dengan dalam kurung B kali dengan C. Contohnya 3 dikali 4 kemudian dikali lagi dengan 2, hasilnya akan sama dengan 3 dikali dengan dalam kurung 4 kali 2, hasilnya sama. Hasil yang sebelah kiri 3 kali 4-nya dikalikan dulu, kalau kanan 4 kali 2-nya kalikan dulu, tapi hasilnya akan sama. Berapa hasilnya? 24 Bu Un. Iya, 24. Lanjut sifat yang ketiga. Sifat apa? Sifat distributif. Sifat distributif disebut juga dengan penyebaran. Sifat ini berlaku untuk operasi perkalian terhadap apa? Penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Misal, jika A dikali dengan B tambah C, hasilnya akan sama saja dengan A kali B tambah A kali C. Untuk perkalian terhadap pengurangan sama juga, yaitu A dikali B kurang C, hasilnya akan sama saja dengan A kali B dikurangi A dikali dengan C. Contoh, 2 dikali 3 tambah 4 hasilnya akan sama saja jika kita sebar. Bagaimana? 2 kali 3 ditambah 2 kali 4.
Ya, kalau yang kiri 3 jumlahkan dulu tambah 4 balik kali 2 yaitu 14. Sedangkan pada orasi yang operasi sebelah kanan 2 kali 3 dulu 6 ditambahkan 2 kali 4 8. 6 tambah 8 yaitu 14. Hasilnya sama ya sebelah kiri dan kanan. Contoh untuk perkalian terhadap pengurahan. Misal 3 dikali 4 dikurang 2 itu sama dengan 3 dikali 4 dikurang 3 dikali 2. Yaitu sama-sama menghasilkan 3 dikali 4 dikurang 3 kali 4 kurang 2 itu 12 kurang 6 itu hasilnya berapa itu? 6 ya. Jadi perkaliannya dikerjakan terlebih dahulu baru dijumlahkan ataupun dikurangkan. Paham nggih? Sifat yang keempat adalah unsur identitas. Untuk penjumlahan unsur identitasnya adalah 0. Untuk perkalian unsur identitasnya adalah 1. Unsur identitas maksudnya untuk penjumlahan maksudnya jika angka A tambah 0 maka hasilnya sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Maksudnya berapapun bilangan tambahkan dengan 0 hasilnya itu akan sama dengan bilangan itu sendiri. Contoh 3 tambah 0 sama dengan 0 tambah 3. Hasilnya berapa? Hasilnya akan sama angka sebelumnya, angka berapa? 3. Untuk perkalian juga sama. Berapapun bilangan yang dikalikan dengan 1 itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. A kali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Untuk contoh kita misalkan 3 dikali 1 sama dengan 1 kali 3. Hasilnya berapa? Yaitu 3. Oke, paham anak-anak? Cukup jelas ya? Terima kasih.